Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samani Kamil dengan NIM 2230511 Saya dari kelas TI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya memenuhi tugas terakhir dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini ada berjudul efisiensi jaringan di SMA Negeri 1 Muhammadiyah. Nah, berikut ada gambar hasil dari proyek saya. Pada desain jaringan 3 gedung di SMA Negeri 1 Muhammadiyah menggunakan 4 perangkat utama, yaitu PC sebagai host, server sebagai pengaturan DHCP, printer, switch sebagai sarana untuk menghubungkan visi, dan router sebagai penyambung switch yang mana memiliki kelas jaringan yang berbeda. Topologi yang digunakan pada desain jaringan SMA Negeri 1 Muhammadiyah adalah topologi star. Asalnya adalah kemudahan dan pengembangan. Alasannya adalah kemudahan dan pengembangan. Tingkat keamanan setiap jaringan pada node. Apabila terdapat satu host yang bermasalah, maka host atau node tersebut tidak akan memengaruhi keseluruhan jaringan karena tiap host atau node mempunyai koneksi menggunakan kabel yang independen. Tidak seperti topologi ring, yang mana jika salah satu mengalami kerusakan, maka semua node akan terganggu akan kerusakan yang dialami oleh node yang bermasalah. Selain daripada itu, jika terdapat penambahan jaringan yang baru, maka dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa resiko, karena semua jaringan adalah independen terhadap node pusat tersendiri. Berikut adalah gambar dari gedung A. Kelas jaringan A yang memiliki oktet 10.0.0 sebagai network address-nya menggunakan subnetting prefix per 26, yaitu 64 host. Pada gedung ini juga terdapat satu server untuk konfigurasi DHCP pada satu router. Nah, selanjutnya ada gambar gedung B. Ini. Kelas B memiliki oktet sebagai berikut, yaitu 172.16.0.0 sebagai network address-nya menggunakan subnetting prefix per 26, yaitu untuk 65 host. Pada gedung ini juga terdapat satu server untuk konfigurasi DHCP dan satu router. Nah, untuk yang terakhir ada gambar gedung C. Gedung C ini memiliki perbedaan sendiri pada jumlah PC-nya karena dianggap sebagai lab komputer, di mana jumlahnya berbeda dengan keseluruhan lantai pada ketiga gedung di sekolah ini. Sama seperti nama gedungnya, jaringan ini yang dipakai yaitu kelas C private, yaitu 192.168.1.0 sebagai network address. Kemudian dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192, di mana subnet mask ini sama dengan prefix per 26 yang mana merupakan subnetting untuk host. Selain itu, pada gedung ini juga terdapat satu server untuk konfigurasi DHCP dan satu printer dan satu router. Konfigurasi gedung C. Nah, berikut ada gambarnya. Subnet mask di sini ditunjukkan untuk memberikan jumlah host yang diperlukan, yaitu sebanyak menunjukkan bahwa dalam biner yaitu 1111 sebagai berikut. Bisa kalian lihat sendiri. Rumus yang digunakan untuk jumlah host yang dibutuhkan adalah dua pangkat berapa, yang hasilnya mendekati jumlah yang diinginkan. Dalam studi kasus ini yaitu sebanyak 44, berarti 2 pangkat sama dengan 44, yaitu 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini merupakan angka paling dekat yang dapat dipakai. Default gateway merupakan IP address dari router yang akan menjadi gerbang pertukaran dan tiap paket yang dilewatkan. Setelah melakukan konfigurasi pada IP address, maka ke menu service DHCP. Selain itu, pastikan konfigurasi benar, lalu tekan save.
Agar pengaturan tersimpan pada menu desktop tiap PC, tekan bagian DHCP yang kemudian akan memberikan IP address otomatis terisi. Begitu pula dengan server tiap gedung yang dilakukan konfigurasi server DHCP agar pengisian IP address yang dinamis. Ini adalah sebagai contoh gambar DHCP. Router 1 agar semua kelas dapat saling mengirim paket satu sama lain, maka diperlakukan konfigurasi lebih lanjut melewati router. Pada gambar di atas dilakukan penambahan IP address pada setiap interface yang terhubung, dimulai pada router pertama, yaitu router 2911 yang memiliki 3 slot agar dapat menghubungkan 3 router termasuk router 1 menggunakan gigabit Ethernet yang berarti kecepatan internet yang dapat disalurkan adalah sebesar 1000 MB atau 1 giga. Pada gig 0.0 atau gigabit Ethernet 0.0 yang mana menyambungkan IP address pada gedung C yaitu 192.168.1.1. Gig 0/1 adalah untuk menyalurkan router 1 ke router 2 yang memiliki IP address 10.0.0.4 sebagai network address-nya. Yang terakhir adalah interface gig 0/2 yaitu router ketiga yang ada pada gedung C memiliki kelas jaringan 172.164.0.4 sebagai network address-nya. Setelah konfigurasi interface, PC tidak langsung dapat terhubung karena tidak hanya interface saja yang dikonfigurasi, namun harus memakai protokol sendiri, di mana dalam studi kasus ini menggunakan protokol EIGRP. Konfigurasinya sebagai berikut. Router 1 dapat terhubung dengan router 2 maupun router 3, maka dari itu dilakukan konfigurasi EIGRP dengan masuk ke konfigurasi global dengan cara masuk ke router. Yang pertama, enable configure terminal atau EIGRP 10, lalu masukkan IP-nya, IP address router 1, router 2, router 3. Nah, untuk kesimpulan pada percobaan kali ini, pada tahap pertama dilakukan konfigurasi menggunakan server agar setiap PC dapat memiliki IP address yang dinamis dengan menggunakan DHCP pada tiap server, sehingga konfigurasi IP address menjadi lebih efisien. Demi mengurangi jumlah host yang tidak terpakai, dilakukan pula subnetting di mana jumlah host yang digunakan tidak mubazir, yang mana dalam studi kasus ini rata-rata tiap gedung hanya membutuhkan 30 sampai dengan 44 host. Maka dari itu, subnetmask yang dipakai di tiap kelas jaringan adalah menggunakan prefix per 26, yang mana akan menghasilkan 64 host. Selanjutnya, agar semua PC dapat saling terhubung dan dapat mengirimkan paket, maka dilakukan konfigurasi router untuk menggabungkan tiap switch yang memiliki host dengan kelas jaringan yang berbeda. Konfigurasi VLAN pada setiap switch yang terdapat tiap gedung memungkinkan broadcasting tidak selalu menumpuk, alih-alih semua paket dikirim pada saat pengiriman, yang mana akan membuat jaringan lelet. Segmentasi tiap lantai menggunakan VLAN menjadi pengiriman paket hanya akan berhasil apabila VLAN dan penerima adalah sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.